Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada para rasulnya. Yu'tikum kiflain, kau akan mendapatkan dua kebahagiaan min rahmati, akan diberikan kebahagiaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alakum nuran, dan Allah akan memberikan kalian cahaya, tamshuna bihi, yang dengannya kalian berjalan. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah akan selalu bisa menghapus dosa-dosa kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang bertakwa dan beriman kepada Rasulnya dengan memberikan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan karena kita beriman kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua cahaya, dua penerangan yang dengannya kita dapat meniti kehidupan ini dan juga nanti di akhirat kita dapat meniti as-sirat, di mana hari tidak ada lagi penerang kecuali dari amal-amal kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Amalan yang lebih penting setelah syahadat adalah salat. Seseorang jika ingin masuk ke dalam Islam, dia harus mengucapkan syahadatain, melakukan konsekuensi dari ucapan yang dia ucapkan. Dan salah satu konsekuensi utama dari ucapan syahadat adalah dengan melaksanakan salat. Karena dengan salat menunjukkan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah lah yang memerintahkan kita, bukan kita yang perintahkan. Menjadikan kita mengerjakan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang hamba inginkan, tapi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa kehidupan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah menciptakan kita bertujuan agar agar kita menjadi orang-orang yang beribadah kepadanya, menjadikan Dia satu-satunya ilah, tidak beribadahi kepada Tuhan-Tuhan lain selainnya. Maka itu ini adalah salat adalah urusan yang sangat penting, yang mungkin sebagian orang melupakan hal ini. Sebagian orang yang kita lihat di televisi atau di manapun meremehkan urusan salat. Mereka menganggap bahwa salat itu urusan pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap orang yang meninggalkan salat akan mudah dihapus atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia mau berbagi dengan saudaranya, mau memperhatikan sesamanya. Ini adalah perkara atau keyakinan yang batil. Tidak bisa orang melakukan kebaikan apapun sebelum dia melaksanakan salat. Seseorang tidak dianggap beramal baik apapun jika dia meninggalkan salat. Walaupun dia berinfak sebesar Uhud, tapi jika dia tinggalkan salat, tidak ada harganya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dikembangkan di tengah masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu bahwa salat itu adalah utama. Salat itu konsekuensi dari ucapan kita la ilaha illallah yang harus kita penuhi. Tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah diterima oleh Allah kecuali dia salat. Dia menunjukkan bahwa dirinya hamba yang turut oleh perintah Tuhannya. Ini masalah meninggalkan salat adalah hal yang penting. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka, kita adalah kaum muslimin. Perjanjian atau batasan seseorang dari muslim menjadi kafir adalah salat. Siapa saja yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana hukum orang meninggalkan salat. Siapa saja yang meninggalkan salat, baik dia sengaja, baik dia meyakini bahwa itu hukumnya wajib atau tidak, maka dia dihukumi kafir. Siapa saja yang meninggalkan salat, dia tahu atau tidak, maka siapa saja yang meninggalkan salat, Allah tidak lihat sama sekali amalnya yang lain. Ini adalah amalan yang utama. Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum. Perjanjian antara kita, batasan antara kita dengan kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, Nabi katakan dia telah kafir. Maka lihatlah sangat pentingnya salat ini, karena salat ini telah diperintahkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu. Allah memerintahkan kita untuk mengajak putra-putri kita untuk mengerjakan salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Perintah anak atau memerintahkan keluarga untuk mengerjakan salat. Ini adalah masalah yang sangat berat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar. Sabar jangan sampai kita meninggalkannya, karena sabar adalah kunci sebuah amal. Semua amal kuncinya adalah kesabaran. Manakala kita tinggalkan kesabaran atau hilang kesabaran kita, maka hilanglah semua amal kita. Seorang yang memerintahkan keluarganya untuk salat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia bersabar dalam menjalankan perintah ini. Teruslah perintah anak dan istri kita untuk mengerjakan salat sampai mereka mengerjakan salat. Tapi manakala kita kehilangan kesabaran, maka selamanya keluarga kita tidak akan pernah mengerjakan salat. Maka itu ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, jangan biarkan mereka meninggalkan salat apapun alasannya, kecuali dia tidur atau terlupa. Kalaupun dia tertidur atau terlupa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya untuk mengqadhanya, bukan menggantinya dengan fidyah, bukan menggantinya dengan beras
atau apapun juga. Tapi gantilah dengan salat yang sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza raqada ahadukum minas shalah," jika di antara kalian tidur sehingga tidak mengerjakan salat, au ghafala anha, atau kalian lalai atau lupa, kalian lupa sudah mengerjakan salat atau belum, maka falyusalli idza dzikraha, maka salatlah ganti ketika kamu mengingatnya. Kita lupa salat asar, diingat di waktu maghrib, lalu kita ingat bahwa kita belum salat asar, maka salat asar dulu baru mengadakan gantinya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa man fatatahu salatu wajib alaihi qada'uha fawran murattib. Barang siapa salatnya tertinggal, barang siapa salatnya luput, maka hendaklah dia ganti sesuai dengan urutannya. Jangan dia lupakan salat asar, walaupun ketika itu dia salat sudah masuk waktu maghrib, maka salat asar dahulu harus dia utamakan, lalu dia mengerjakan salat maghrib. Inilah aturan-aturan yang tidak bisa ditinggalkan. Inilah aturan-aturan yang banyak kita tidak terlalu peduli lagi. Sebagian kaum muslimin meremehkan masalah salat sampai dia katakan, nanti saja setelah saya mati baru saya bayar fidyah, menutupi salat-salat yang tidak saya lakukan. Ini hal yang batil, tidak benar. Salat tidak bisa ditutupi dengan fidyah, karena yang diperintahkan untuk bayar fidyah hanya puasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yutikunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan bagi orang-orang yang lemah dan tidak bisa mengerjakan puasa, dia boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Itu untuk mengganti puasa, tapi tidak dengan salat. Salat harus diganti dengan salat lagi, bukan dengan amalan yang lain. Karena pentingnya perintah salat tidak bisa ditunda, tidak bisa digantikan dengan orang lain, tidak bisa diwakilkan. Salat ini perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada semua muslim, baik dia laki maupun perempuan, dia sehat maupun dia sakit, dia mukim maupun safar, dia dalam keadaan aman maupun dalam keadaan perang. Tidak ada rukhsah untuk meninggalkan salat sama sekali, kecuali dia sudah hilang akal atau pikun. Maka ikhwani a'adallahu wa iyyakum, salat ini adalah amalan yang sangat azim yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim, karena ini batasan seseorang dianggap muslim atau tidak. Manakala dia sudah meninggalkan salat, maka Allah tidak lagi menganggap dia seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala perintahkan amalan ini sehari semalam 5 kali. Hanya salat kewajibannya yang diulang-ulang sampai satu hari 5 kali. Tidak boleh 3 kali, tidak boleh 2 kali, harus 5 kali yang Allah perintahkan dalam syariatnya. Kemudian bagi orang-orang yang mengerjakannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan suatu hal yang besar, ya, keutamaan salat 5 waktu. Di antaranya orang yang mengerjakan salat, nanti di hari kiamat dia mendapatkan cahaya. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghapus semua sumber cahaya, matahari dilemparkan ke neraka, bulan dilemparkan ke neraka, dijadikan bagian dari bahan bakar api neraka. Kemana lagi kita mencari cahaya? Tidak ada sumber cahaya di sekitar kita. Allah berikan kita cahaya dari amalan salat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basril masyaina fid dhalam ilal masjid." Kabarkan gembira bagi orang-orang yang berjalan menuju masjid di malam-malam gelap. Dia menuju masjid untuk melaksanakan salat, baik salat Isya maupun salat subuh. Bin nuri tam yaumul qiyamah, dia akan mendapatkan cahaya yang penuh nanti di hari kiamat. Orang-orang yang salat, dia akan mendapatkan sumber cahaya dari amalan salatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan nanti ketika matahari sudah jadi tidak lagi menjadi sumber cahaya, akan ada nampak cahaya dari amalan salat yang dia lakukan. Maka ada orang yang cahayanya sebesar gunung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dapat menerangi sekitarnya. Lalu ada orang yang cahayanya seperti rumah yang hanya menerangi dirinya sendiri. Tapi yang celaka lagi, ada sumber cahayanya bagaikan kunang-kunang. Inilah orang-orang munafik,
Orang-orang yang mengaku dirinya Muslim tapi mengabaikan urusan salat. Kadang dia salat, kadang dia tidak. Inilah orang-orang yang kata Nabi SAW, cahayanya bagai cahaya kunang-kunang. Ketika cahaya itu terang, dia mulai berjalan. Ketika cahaya itu gelap, dia berhenti dan tidak tahu bagaimana cara jalan lagi. Maka itu ikhwani a'adhanillah wa hayyakum. Ingat, jika orang menjaga salat dengan baik, maka urusan lainnya juga akan lebih baik. Maka standar menilai seseorang dilihat dari kita perhatikan bagaimana salatnya. Karena salat ini jadi hal yang utama dalam menilai seseorang. Seseorang dikatakan baik mana dia salatnya baik, manakala salatnya dia baik, baik di masjid ataupun di rumahnya. Ya. Karena salat ini sumber bagaimana kita menilai seseorang itu baik atau tidak. Bukan dari banyaknya harta yang dia sedekahkan, bukan dari infak yang dia berikan, tapi nilailah seseorang dari salatnya. Walaupun infaknya besar, sebesar gunung sekalipun, tapi jika dia tidak salat, maka amalannya tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inna min ahammi umurakum indi as-salah." Perhatian tentang urusan kalian yang sangat utama di sisiku, kata Umar, yang menjadi perhatianku adalah salat-salat kalian. Faman hafidhaha hafidha dini. Barang siapa yang menjaganya, maka dia telah menjaga agamanya. Wa man dayyuha fahuwa liman siwahu adya. Barang siapa yang mengabalkan salat, barang siapa yang mengabaikan, melupakan atau menelantarkan salat, maka tidak ada lagi amalan yang lebih dia perhatikan. Semua juga akan diabaikan, semua akan dilalaikan. Karena salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mau taat dengan aturan-aturan yang lainnya, sedangkan aturan Allah dia abaikan. Jika salatnya seorang itu baik, maka puasa, zakat, hingga hajinya pun akan ikut baik. Jika salatnya jelek, untuk urusan lainnya, sampai pun masalah ia sering bermaksiat, dapat dinilai dari salat yang dia lakukan. Maka jika ada suatu orang yang punya masalah di rumahnya, anaknya bandel, anaknya membangkang, istrinya durhaka, maka perhatikanlah salatnya. Jangan-jangan mereka tidak menegakkan salat, atau jangan-jangan salatnya kita juga sering kita abaikan. Maka itu ikhwani a'adhanillah wa iyyakum. Satu hal lagi yang penting dalam masalah salat adalah mengerjakan salat hendaklah di masjid berjamaah. Bagi laki-laki datang ke masjid, ini bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sallu ayuhan nas fi buyutikum." Kalian boleh salat di rumah kalian wahai manusia. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Jadikan rumah kalian jangan seperti kuburan. Maka salatlah di dalamnya. Tapi fa inna afdhalus salah salatul mar'i fi buyutihi illa al-maktubah. Maka sebaik-baik salat yang dilakukan seorang hamba, sebaik-baik salat yang dilakukan oleh seorang hamba yang dilakukan di rumahnya, kecuali salat-salat yang wajib, maka lebih baik dikerjakan di masjid. Manakala dia melihat atau terdengar panggilan azan, dia menuju atau memenuhi panggilan itu. Itulah keutamaan yang besar. Itulah syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang kafir, orang non-muslim melihat kehebatan kaum muslimin, hanya sekedar melihat betapa mereka memenuhi panggilan Tuhan mereka setiap hari 5 kali. Dari mana mereka lihat? Dari berbondong-bondongnya kaum muslimin menuju masjid. Inilah syiar yang utama. Inilah syiar yang banyak kita abaikan. Bayangkan jika 1 rakaat saja, jika 1 waktu kita salat di masjid, itu lebih baik daripada 27 kali salat-salat lain yang kita lakukan di rumah. Maka kalau 1 hari jika kita mengerjakannya hanya di rumah, kita hanya mendapatkan 5. Bayangkan orang yang mengerjakan di masjid, berarti dia telah mengamalkan 27 kali dikali 5. Ini jauh lebih besar pahalanya daripada kita hanya mengerjakan di masjid.
Maka itu semoga dengan mengetahui kedudukan salat ini, keutamaan salat 5 waktu yang Allah perintahkan ini, dan pentingnya salat berjamaah, terutama untuk kita para laki-laki, semoga kita lebih memperhatikan salat dan mengajak orang lain untuk mengerjakan salat. Kita mengajak anak istri kita untuk mengerjakan salat, semua ahli keluarga kita untuk mengerjakan salat. Ini yang harus kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah pada kita semua untuk memperhatikan salat 5 waktu, lebih-lebih untuk pria untuk memperhatikannya salat agar berjamaah di masjid. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal haram wa a'udzu bikal qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma kfina bihalalik an haramik waghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaa nikmatik wa jami'i syahatik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubuna ala ta'atik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas sami'ul alim. Allahumma walla alaina hiyarana wa la tuwalli alaina sirarana. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala niyami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.